Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Damayanti. Saya akan menjelaskan tugas UAS soal dari Bu dosen Bu Ofah. Yang pertama, dalam SO, apa yang dimaksud dengan sistem KEL dan jelaskan bagaimana cara kerjanya dan berikan contohnya. Yang pertama, sistem KEL adalah antarmuka interface yang memungkinkan program aplikasi meminta layanan dari sistem operasi seperti mengakses file memori atau perangkat keras. Cara kerjanya yaitu program aplikasi tidak bisa langsung mengakses layanan tersebut saat membutuhkan layanan aplikasi memanggil sistem KEL. Permintaan ini masuk ke mode kernel. Kernel mengakses ke layanan dan mengembalikan hasil ke program. Contohnya sistem KEL yaitu read dan write untuk operasi file. Yang kedua itu word untuk membuat proses baru. Yang ketiga itu X untuk menghentikan proses. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan proses sistem operasi? Proses adalah program yang sedang dieksekusi, proses yang mencakupi dengan kode program, data, abstrak, counter, dan instruksi, registrar, dan status proses lainnya. Yang ketiga, jelaskan fungsi dari driver dalam sistem operasi. Fungsinya drive yaitu adalah mengontrol perangkat keras, printer, keyboard, dan mouse, dan lain-lain. Pengertian dari drive itu adalah perangkat lunak yang menghubungkan sistem operasi dengan perangkat keras. Yang keempat yaitu apa saja perbedaan antara proses dan program dan apa yang dimaksud dengan proses dalam SO. Kalau program proses adalah bersifat pasif, sekedar file dan list. Kalau bersifat aktif, program yang sedang dieksekusi tidak memiliki status ready, running, dan waiting. Selanjutnya, tidak menggunakan sumber daya, menggunakan CPU, memori, dan lain-lain. Kalau proses yaitu adalah unit eksekusi aktif yang dikelola oleh sistem operasi. Proses mencakup konteks eksekusi seperti nilai register, status memori, dan lain-lain. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan penjadwalan proses pada sistem operasi. Penjadwalan proses adalah mekanisme sistem operasi untuk memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Tujuannya itu mengoptimalkan penggunaan CPU, meminimalkan waktu tunggu, meningkatkan throughput. Yang keenam yaitu jelaskan konsep dasar dari sinkronisasi proses seperti mutual exclusion dan deadlock. Kalau exclusion itu ya konsep bahwa hanya satu proses yang boleh, hanya satu proses yang mengakses sumber daya kritis pada satu waktu. Ini mencegah konflik data soal dua proses mencoba mengakses data yang sama secara bersamaan. Kalau deadlock itu keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan proses lain, sehingga tidak ada proses yang melanjutkan eksklusi. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.